Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu Dr. Triwahyu Agustina MPD dan Ibu Meti Maspupah MPD, yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kajian kami mengenai model dan organisasi kurikulum. Namun, sebelum kami mempresentasikan apa yang kami akan sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan dari kelompok 4. Boleh dilanjut slide-nya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Arfian Nurifanda, dengan NIM 12120600001. Lalu yang kedua ada Ana Halimah dengan NIM 12120600016. Ada Delia Novita dengan NIM 12120600023. Dan yang terakhir ada Frisda Destriana Vitaloka dengan NIM 12120600043. Pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama ada model kurikulum, dan yang kedua ada bentuk organisasi kurikulum. Untuk materi pertama, akan saya serahkan kepada rekan saya, Delia Novita. Kepada Delia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ripanda yang telah mempersilahkan saya mengenai materi pertama, yaitu model kurikulum. Pengertian dari model kurikulum, model itu merupakan pola, contoh atau acuan. Kemudian dalam pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh, atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu model kurikulum. Yang pertama ada model kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik adalah model yang didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Aliran pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Pada kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan pada proses daripada hasil. Prioritas pendekatan ini adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan, minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Dalam proses penerapannya di kelas, kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa, di mana guru harus bisa memberikan layanan yang membuat siswa merasa aman, sehingga memperlancar proses belajar mengajar. Guru tidak perlu memaksakan segala sesuatu jika murid tidak menyukainya. Kemudian yang selanjutnya itu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Pada kurikulum ini lebih berorientasi pada kajian terhadap problem yang muncul dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dilihat pada tataran implementasi melahirkan sebuah karakter pendidikan, yaitu yang pertama, karakter yang berorientasi ke masa lalu. Kemudian yang kedua, karakter manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, pendidikan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delia atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Halimah. Kepada Ana Halimah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai kurikulum teknologis.
Nah, model kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum teknologis ini lebih menekankan pada penyusunan program, pengajaran, atau rencana pembelajaran yang nantinya akan dipadukan dengan alat-alat dan media pengajaran yang mengikuti perkembangan teknologi yang akan semakin canggih. Nah, Sukma Dinata berpendapat bahwa karakteristik sebagai ciri kurikulum teknologis antara lain terdapat pada aspek tujuan, metode, organisasi, bahan, dan evaluasi. Selanjutnya, kurikulum akademik. Kurikulum subjektif akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua, yang banyak digunakan di berbagai negara. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan-bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar. Next. Yang terakhir, kurikulum dinamika. Kurikulum dinamika adalah kurikulum yang sering dikaitkan dengan kata pembaharuan atau inovasi, perubahan yang berjalan. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian dan dapat terjadi atau bersifat menyeluruh. Nah, perubahan dapat dikatakan sebagian apabila perubahan tersebut hanya menjadi pada komponen kurikulum tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan pola pikir. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rifanda. Baik, terima kasih kepada Ana Lima yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Frisda Destriana Vitaloka. Kepada Frisda dipersilakan. B. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang ke-1, kurikulum mata pelajaran. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad. Kurikulum terpisah-pisah ini di mana bahan ajar disajikan secara terpisah-pisah seolah-olah ada batasan antara bidang studi yang sama di kelas yang berbeda. Mata pelajaran kurikulum di dalam kelas atau pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikannya. Yang kedua, kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Dalam pengaplikasiannya, di dalam korelasi formal, beberapa guru mata pelajaran sengaja mengadakan pertemuan formal untuk merencanakan secara bersama-sama tentang apa dan bagaimana mengorelasikan materi pelajaran. Sedangkan dalam korelasi informal, seorang guru A meminta secara informal kepada guru lain B untuk mengorelasikan materi pelajarannya dengan pelajaran yang akan disampaikan guru A tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum bidang studi. Merupakan pepaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri kurikulum bidang studi dalam Zainal Arifin 2011 antara lain: yang pertama, kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua yaitu bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah atau core subjek tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang ketiga yaitu bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran bersifat terpadu. Yang kelima, guru berperan sebagai guru bidang studi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Lalu yang keempat ada kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi merupakan suatu kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan-bahan dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum integral mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk unit. Kurikulum berbasis integrasi meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode dan masyarakat,
Subsistem produk, yakni lulusan yang diberikan komponen evaluasi dan umpan balik, masing-masing komponen saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Lalu yang kelima, kurikulum inti. Kurikulum inti atau core kurikulum merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik, karena pengalaman belajar berasal dari yang pertama kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum, dan yang kedua kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat secara demokratis. Nah, jadi itu untuk materi yang telah disampaikan, dan untuk kesimpulannya, model kurikulum merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh, atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum yang terdapat beberapa model dari kurikulum, diantaranya yaitu kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologis, kurikulum subjek akademis, dan kurikulum dinamika. Kemudian ada beberapa model-model yang diterapkan pada kurikulum pembelajaran. Model-model organisasi kurikulum di Indonesia memiliki sumber bahan pelajaran yaitu pengetahuan, masyarakat, dan anak. Kurikulum yang berorientasi pada pengetahuan akan cenderung memilih bentuk kurikulum yang subject-centered. Terdapat beberapa macam model organisasi kurikulum yang terdapat di dunia. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum dengan mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum bidang studi. Yang keempat, kurikulum terintegrasi. Dan yang kelima, kurikulum inti atau core kurikulum. Dan mungkin itu saja dari apa yang dapat kami sampaikan pada perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan dan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami. Terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.